Jejak tinju Pak Kiai. Andaikan pun di seluruh Indonesia tak ada lagi koruptor di segala level dan lini, tak ada kejahatan, keserakahan, maksiat, atau segala macam nilai kacau lainnya. Tidak serta-merta lantas bangsa kita akan menjadi selamat atau apalagi pasti mengalami kemajuan. Baik, buruk, jahat, tak jahat bukan satu-satunya faktor penentu nasib manusia. Dimensi dasar nilai hidup manusia adalah baik dan buruk, benar dan salah, indah dan tidak indah. Sebenarnya belum cukup, masih ada dimensi mendasar lainnya. Belum variabel-variabel dan detailnya. Ada ratusan terminologi. Ada orang mengucapkan sesuatu dan melakukannya. Ada orang mengucapkan tetapi tak melakukan. Ada yang melakukan tetapi tak mengucapkan. Ada yang tak mengucapkan dan tak melakukan dengan berbagai variabelnya. Ada orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Ada orang tahu banyak tentang sedikit hal. Ada orang tahu sedikit tentang banyak hal. Ada orang tahu banyak tentang banyak hal dengan berbagai variabelnya. Ada orang mengkritik dan memberi jalan keluar. Ada orang mengkritik tetapi tak bisa memberi jalan keluar. Ada orang memberi jalan keluar tanpa mengkritik. Ada orang tidak mengkritik dan tidak memberi jalan keluar dengan berbagai variabelnya. Ada orang berjuang, berteriak-teriak dan melaksanakan perjuangannya. Ada orang berjuang, tidak berteriak tetapi mewujudkan perjuangannya. Ada orang berjuang dan tidak sibuk mengumumkan di koran bahwa ia berjuang, karena teriakan mengganggu strategi perjuangannya. Ada orang berteriak-teriak tetapi tidak berjuang. Ada orang tidak berteriak-teriak dan tidak berjuang, dengan segala variabelnya. Ada orang yang mengerti dan mengerti bahwa ia mengerti. Ada orang mengerti tetapi tidak mengerti bahwa ia mengerti. Ada orang yang tidak mengerti tetapi mengerti bahwa ia tidak mengerti. Ada orang yang tidak mengerti dan tidak mengerti bahwa ia tidak mengerti, dengan segala variabelnya. Ada orang berdagang dan memusatkan diri pada pelayanan terhadap pelanggan. Ada orang sibuk pada apa maunya dia terhadap pelanggan sehingga lupa apa mau pelanggannya. Ada pedagang yang tidak peduli-peduli amat pada kemauan pelanggannya dan tidak konsentrasi pada apa maunya dia sendiri dalam berdagang, dengan segala variabelnya. Ada orang perang dengan berbekal semangat dan keyakinan untuk menang, dengan menghitung cuaca, medan, dan musuh. Ada orang perang sangat teliti menyelidiki kekuatan cuaca, medan, dan musuh sehingga tidak sempat menghitung kekuatan dan kelemahan sendiri. Ada orang perang yang atas musuh tak berhitung dan atas dirinya sendiri juga tak berhitung, dengan segala variabelnya. Ada orang yang sangat khusyuk dalam prinsip dan idealismenya dan sangat sungguh-sungguh memikirkan strategi terhadap. Ada orang yang total pegang prinsip sampai tak punya energi dan waktu untuk memikirkan bagaimana menerapkannya. Ada orang yang habis usianya untuk tata kelola dan tata terapan sampai tidak ada prinsip yang tersisa di dalam dirinya. Ada orang yang tak peduli pada prinsip dan tak sungguh-sungguh melaksanakan apapun, dengan segala variabelnya. Ada seorang kiai nonton tinju bersama santri-santrinya pada suatu minggu pada bulan Maret tahun 1974. George Foreman melawan Muhammad Ali di Kinshasa. Pak Kiai bersemangat dan bersorak-sorak terus-menerus sampai terdengar ke seluruh asrama santri di pesantrennya. Sebaliknya, para santri hampir tidak ada suaranya dan tampak bingung air muka mereka. Setiap kali Muhammad Ali ditonjok, Pak Kiai bersorak. Para santri tidak berani mengcounter meskipun hati mereka ikut sakit melebihi sakitnya Muhammad Ali ditonjok Foreman. Ali, 32 tahun menantang juara dunia, Foreman, 24. Mulai ronde ketiga, Ali sudah lari ke pojok ring terus dan memang tak diberi peluang oleh Foreman untuk sedetik saja tak
terpojok. Ali minta tolong sama tali ring untuk bergelanjutan dengan punggungnya, menghindari pukulan-pukulan foreman. Para santri rasanya tidak ridho dunia akhirat melihat dan mendengar Pak Kiai bersorak-sorak terus setiap kali Ali diberondong. Sampai akhirnya tiba menit kedua ronde ke-8, Ali balas memukul. Akumulasi jab, strike, dan hook. Foreman munting, terputar badannya dan tergeletak TKO. Badannya masih belum habis benar, tapi mental dan hatinya KO duluan, karena tak menyangka Ali yang tua hampir menjatuhkannya. Para santri tak bisa menahan diri lagi. Begitu foreman ngelimpang, mereka teriak-teriak sangat keras. Sebaliknya Pak Kiai langsung pingsan. Karena dua perkara. Pertama, karena foreman tumbang. Kedua, karena pergi kembiran para santri. Sejumlah santri panik dan menjunjung tubuh Pak Kiai. Mencoba menyadap. Salah seorang santri nyeletuk. Kenapa sih Pak Kiai belain foreman? Santri lain menjawab, loh tidak, Pak Kiai sangat fanatik dan cinta sama Ali. Cuma dia sangka yang foreman itulah Ali. Kisah ini diperuntukkan bagi siapa saja, aktivis, intelektual, pahlawan, pejuang DPR, pemerintah, LSM. Mohon dengan sangat jangan ikuti jejak Pak Kiai itu. Buang angin dan ludah 2009. Sobirin terperosok masuk sumur. Lebih akurat rasa bahasanya pakai Jawa, kejebur atau kejebur sumur. Bahasa Indonesia mengadaptasi kejebur, tetapi secara tata bahasa itu dipaksakan. Alhasil, Pak Sobirin harus ditolong. Para tetangga beramai-ramai mengupayakan berbagai cara untuk mengentaskan beliau dari dasar sumur yang sangat dalam itu. Ributlah seluruh kampung siang itu. Akan tetapi tak cukup, ada keributan yang lain. Di beberapa rumah berlangsung juga keriuhan banyak orang. Karena rumah-rumah itu adalah posko tim sukses beberapa calon lurah. Keributan di sumur Sobirin bahkan sebenarnya dikalahkan oleh riuh rendah posko-posko. Bahkan ketika orang-orang di sekitar sumur ribut, panik, dan teriak satu sama lain untuk menolong Sobirin, lewatlah rombongan kampanye calon lurah. Sungguh dinamis dan hangat suasana demokrasi di kampung itu, yang segerombolan sibuk mengerjakan tugas kemanusiaan, menolong orang kejebur sumur. Sejumlah rombongan lain sibuk membangun desa, meneriakan yel-yel, memasang dan membawa gambar-gambar besar wajah-wajah calon lurah. Benar-benar terjadi apa yang Muhammadiyah sering pakai dari Al-Quran. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba menjalankan kebaikan, yang satu mengerjakan pertolongan, lainnya mengerjakan pembangunan, visi misi, konsep pembangunan desa, perspektif ke depan, dan slogan-slogan yang penuh optimisme. Berlangsunglah apa yang Tuhan sudah firmankan, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Siang itu penduduk menafsirkan bahwa ayat itu berlangsung lebih akurat. Bukan hanya Sobirin, orang-orang sabar yang disayang Tuhan, tetapi benar-benar Tuhan menyelamatkan Sobirin dari kematian di dasar sumur yang dalam. Nyata di depan mata betapa Tuhan ada bersama Sobirin. Adapun para calon lurah beserta tim sukses dan komunitas pendukungnya tidak perlu ikut melakukan pekerjaan kecil dan lokal menyelamatkan Sobirin. Sebab mereka bertugas di wilayah yang lebih tinggi, lebih luas, dan lebih jauh ke depan. Mereka agent of change. Mereka pemegang stik zaman. Mereka penentu masa depan seluruh kampung. Itu division of labor yang rasional. Satu kelompok melaksanakan pekerjaan-pekerjaan lokal, kecil, dan remeh, seperti menolong Sobirin. Kelompok lain melaksanakan pekerjaan-pekerjaan regional, nasional, internasional, global. Saya ketemu Sobirin-Sobirin di Sidoarjo, Surabaya, Cilegon, dan lain-lain, dan dipangguli mandan amanat untuk mensupport proses mengentaskan kaum Sobirin dari dasar sumur penderitaan, kesengsaraan, kebuntuan, dan terus terang saja keputusasaan.
Di Jawa Timur saya berbagi tugas dengan Karwo, Naryo, Ahmadi, Hari Sudarno, dan mungkin Saifullah Yusuf. Mereka memegang kendali konteks-konteks makro dan merancang pembangunan rasional 5 tahun ke depan. Saya bagian mengupayakan tali tampar dadu untuk memungkinkan Ashabus Sabirin keluar dari sumur. Gambar sangat besar wajah-wajah mereka dipasang di ribuan perempatan jalan dan tempat-tempat strategis untuk menyebarkan kesadaran kepada seluruh masyarakat betapa pentingnya berpikir ke depan jangka panjang. Betapa pentingnya kebersamaan, persatuan, dan kesatuan untuk membangun provinsi. Betapa urgennya keteladanan kepemimpinan dan mereka tampil sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Slogan-slogan yang menyertai gambar wajah-wajah mereka mencerminkan tinggi dan cerdasnya visi misi mereka ke depan demi kepentingan seluruh rakyat. Para petugas di lapisan rakyat kecil termasuk kasus Sabirin kecebur sumur, mohon maaf kepada seluruh kalangan bahwa tatkala sibuk menolong Sabirin, semua orang yang terlibat tak ada yang ingat untuk membawa tustel sehingga tidak ada dokumentasi foto wajah Sabirin ketika ketakutan dan kesakitan di dasar sumur. Maka tidak bisa didirikan baliho atau spanduk-spanduk dengan wajah Sabirin. Juga andai pun ada fotonya, mereka para penolong Sabirin tak punya biaya untuk digital print out gede-gede wajah Sabirin. Rakyat kecil energinya terbatas dan kecerdasannya rendah. Setengah mati menolong Sabirin, setelah itu kepala terasa kosong tak mampu memikirkan apa-apa. Pokoknya, Sabirin bisa diselamatkan dari dasar sumur sudah merupakan rezeki tak terkirakan. Perkara pilkades, pilkada, Pilpres 2009 itu membutuhkan pelaku-pelaku dengan tingkat kecerdasan intelektual yang tinggi, bahkan kecerdasan spiritual, juga mentalitas yang tangguh. Pak Lurah lama maupun yang calon, rata-rata mentalnya sangat tangguh. Keributan orang menolong Sabirin tidak membuatnya goyah, sehingga ia dengan konstituennya terus berkampanye tanpa terpengaruh oleh kejadian di sumur. Bahkan, Pak Lurah ketika anaknya masih diopname di rumah sakit, tetap dengan mental baja melakukan acara lamaran kepada calon istri kedua. Di seluruh negara ini makin banyak manusia-manusia bermental tangguh yang berpikir dan berlaku efektif ke suatu tujuan. Apa saja landasan berpikirnya adalah 2009. Pilkades, pilkada, pilpres. Mereka meludah dengan pertimbangan 2009, buang angin dengan orientasi pencitraan 2009, melihat dan menangani masalah apapun selalu istiqomah untuk orientasi 2009. Peran narkoba dalam pembangunan. Di kedua lengan tangan bawah saya bagian dalam, terdapat sejumlah goresan kecil-kecil yang kayaknya nggak bisa hilang. Orang yang meliriknya normal kalau menyimpulkan itu bekas luka-luka suntikan narkoba, tanpa bisa menemukan alasan apapun untuk menggemang di dalam hatinya. Kenapa orang macam saya pasti bebas dari narkoba? Luka-luka itu berasal dari praktik ilmu hijamahnya Rasulullah SAW yang ada di Jakarta terkenal dengan nama aplikasi bekam. Seharusnya, ujung jarum ditutul-tutulkan secara sangat hati-hati dan peka, sehingga kedalaman tusukan itu tak boleh lebih dari 0,4 mm, sebagaimana teknik tusukan dan isapan lintah. Tetapi, karena pelakunya kecapean, maka yang ia lakukan atas tangan saya bukannya tutulan, melainkan goresan. Semacam malpraktik kecil-kecilan yang menguntungkan saya, karena memperoleh rahmat seumur hidup untuk disangka orang pemakai narkoba. Setiap hari, terutama ketika mandi, selalu terpandang goresan-goresan itu, sehingga selalu juga saya ingat narkoba. Tak ada hari saya lewati tanpa ingat narkoba. Ia menjadi teman hatiku sehari-hari, menjadi sahabat dialektika kesadaranku siang dan malam. Kalau di suatu siang yang panas, gerah, selintasan angin menerpa badanmu dan mengusap rambutmu, maka angin menjadi bagian dari dirimu. Segala sesuatu yang kau pandang, kau dengar, kau rasakan, kau alami, apalagi memasuki dirimu,
dan menjadi anasir dalam darahmu. Maka ia menjadi bagian dari dirimu, bagian dari ingatan dan kesadaranmu, bagian dari sejarahmu, menjadi file hard diskmu, hidden atau unhidden. Kau sukai atau kau benci, ia tetaplah adalah bagian dari kosmologi dan zat kemakhlukanmu. Soekarno, Soeharto, SBY, Hitler, iblis, malaikat, apa saja tak bisa hilang dari sistem komprehensif hidupmu. Semula ia sekedar kita sangka merupakan bagian dari dirimu. Suatu saat engkau menemukan ia adalah dirimu. Itulah sebabnya terdapat nasihat kuno tentang kehati-hatian. Setiap butir nasi dan tetes air yang memasuki tenggorokanmu, perhatikan asal-usul kebenaran dan kebatilannya, posisi halal haramnya, sebab engkau sedang mengawali dan memproses takdir bagi anak-anak dan cucu-cucumu. Ini bukan filsafat teoritis, ini ilmu dan pengetahuan empiris. Para ilmuwan meneliti tikus yang sakit turunan sejak kakek neneknya. Mereka tidak melakukan tindakan kuratif medis untuk menyembuhkan tikus, melainkan mengubah habitatnya, merangsang perubahan perilakunya, tata ruang tempat tinggalnya, pola makan minumnya, memastikan keabsahan asal-usul segala konsumsinya. Pada jangka waktu tertentu, tikus itu sembuh dan tidak mewariskan sakit yang sama kepada anak-anaknya lagi. Demikian berlangsung sampai generasi berikutnya, kecuali perubahan perilaku dan sejarah konsumsi itu diubah lagi. Dari kasus tikus itu kita temukan betapa terikat erat hubungan antara kondisi seseorang dan habitat di mana ia hidup. Tidak bisa orang kena narkoba sendirian tanpa habitat yang memang kondusif terhadap kenarkobaannya. Ia tak harus berarti pemakai narkoba, selalu lahir dari lingkungan pemakai narkoba. Tetapi ada faktor-faktor yang jauh lebih luas dan komprehensif dialektis. Tradisi konsumsi narkoba sangat bisa terkait dengan pola budaya, cara berpikir, nilai sosial, cara-cara mempertimbangkan sesuatu, kualitas nilai yang dipilih tentang siapa tokoh, siapa bukan, siapa duta, siapa bukan, termasuk kewaspadaan atau kesembronoan institusional ketika menentukan atau memilih ini dan itu. Bagian dari korek api yang terbakar hanya sumbunya, tetapi tak ada nyala api tanpa bagian-bagian lain dari korek api. Jangan berpikir korek api adalah nyala api saja. Jangan berpikir bahwa habitat narkoba hanya pemakai narkoba saja. Kalau diperluas, jangan berpikir bahwa pelaku korupsi adalah koruptor saja, sebab mereka melakukan korupsi berkat adanya faktor-faktor lain yang komprehensif yang memungkinkannya melakukan korupsi. Tegasnya, kita semua menanggung dosa sistematik dan struktural atas penyalahgunaan obat terlarang, atas korupsi, juga atas munculnya apa yang kemudian terpaksa kita sebut sebagai aliran sesat. Ada dimensi-dimensi sosial di mana kita semua telah melakukan ketidakbertanggungjawaban kolektif atas sejumlah nilai dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga suburlah ketiga narkoba itu. Dengan teori habitat itu, kenapa lembaga penanggulangan narkoba salah pilih dutanya? Api menyala pada sumbu tapi berasal dari sistem menyeluruh korek api. Oleh karena itu memang diperlukan ekstra kewaspadaan di dalam mempersepsi, menganalisis, dan mengatasinya. Apalagi kita sedang berada pada habitat alamiah kemanusiaan, yang sampai batas tertentu justru sangat potensial untuk lambat atau cepat pasti menghancurkan kemanusiaan kita sampai anak cucu. Misalnya, mari sejenak kita keluar dari rumah tikus itu dan memperhatikan faktor yang lain. Para ilmuwan itu lebih tertarik pada tikus yang sakit dibanding jutaan tikus lain yang sehat. Ini hukum alam. Sakit lebih menonjol dibanding waras. Kacau lebih menggairahkan dibanding aman. Buruk lebih laku dibanding baik. Jahat lebih sensasional dibanding mulia.
Hancur lebih mudah dipasarkan dibanding bangkit. Curang lebih nandang dibanding jujur. Bentrok lebih nikmat diperguncingkan dibandingkan rukun. Chaos lebih nyaman diinformasikan dibanding tentram. Kalau rumus orang baik kalah menarik dan kalah unggul dibanding orang pernah buruk dipakai oleh birokrasi, lembaga informasi, institusi pengelolaan sosial, serta semua kepengurusan kehidupan bangsa, sesungguhnya kita sedang menyediakan ruang utama dalam pengelolaan pembangunan sejarah bangsa ini kepada orang pernah buruk. Sekedar karena kurang selera atas orang baik, adalah narkoba nasional yang segera menghancurkan kita semua jika tak segera berhenti menyerahkan negara ini kepada orang yang menarik, bukan kepada orang yang mengamankan. Gus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah terpecah dan terkeping sampai seberapa PKB juga NU? Tidak, kita ambil perspektif lain. Itu bukan bentrok, bukan perpecahan. Itu romantisme demokrasi. Itu dinamika ijtihad. Itu produk wajar dari tradisi berpikir merdeka. Salah satu prinsip yang membuat manusia bernama manusia. Sebagaimana kalau jumlah pemeluk Islam ada 1 juta, maka dimungkinkan ada 1 juta aliran. Dipersilakan setiap orang memperlakukan tafsirnya masing-masing. Dan satu-satunya yang berhak menagih pertanggungjawaban adalah Tuhan. Silahkan ada golongan NU, Muhammadiyah, Persis, Muhammad NU, Persis NU, Persis Muhammadiyah, Sunni, Syiah, PKNU, Langitan, Gunungan, PKB Alwiyah, PKB Wahidiyah, PKB Muhaiminiyah, PKB Yeniyah. Semakin banyak, semakin demokratis dan menghibur. Akan tetapi, omong-omong, sebenarnya PKB adalah satu-satunya parpol yang konstituennya paling berakar. Mungkin tidak tepat benar metafor berikut ini, tapi ibarat hutan dan taman, PKB adalah upaya membangun hutan menjadi taman. Taman PKB berbasis di hutan yang melahirkan PKB, dengan akar dan sifat hutan yang masih kental. Golkar misalnya, adalah sebuah taman modern yang profesional. Sejumlah pohon diambil dari hutan dan tetap mendayagunakan kimia tanah hutan. Tetapi, ia sebuah taman teknokratis yang tidak memprimerkan hutan. Semua PDIP, P3, PKS, PAN, PD atau PBB juga tidak steril hutan. Tetapi PKB yang paling jelas berakar di hutan. Asal-muasal sosiokulturalnya, dialektika historisnya, masih menampakkan kekentalan perhubungan antara tamannya dan hutannya. Sebagaimana PAN, PKS, P3, dan PBB gagal mewujudkan jargonnya Cak Nurholis Majid. Islam yes, Partai Islam no. PKB lah yang paling kental setting budaya santrinya. Partai Islam no, susah keluar dan berkembang dari lembaran ADART-nya. De facto tetap saja Partai Islam. Meskipun Ifrit, Sekjen Komunitas Jin Internasional direkrut masuk PKB, tetap saja yang terjadi bukan pluralisme. Orang tetap menganggap Jenderal Ifrit yang masuk NU supaya kalau meninggal ditahlili. Andaikan saja tradisi transformasi sosial berlaku cukup matang di Indonesia, kemudian atas dasar itu PKB dibangun kembali secara modern, maka dia susah ditandingi oleh kelompok politik yang manapun lainnya. Akan tetapi PKB semakin seru saja bergumul di dalam bungkus sarung tradisional. Mungkin saja sarung itu bermerek Gus. Belum tentu benar, tetapi kalau mau menabung pembelajaran tentang PKB hari ini, ada baiknya kita tengok sosiologi budaya Gus, bahkan mungkin antropologinya. Sopan santun Jawa menyebut Nabi Muhammad SAW dengan kanjeng Nabi. Dalam bahasa Arab Sayyid, semacam sir Sayyidina Muhammad. Beliau pernah bilang, saya jangan disayid-sayidkan. Maka masyarakat Muhammadiyah cenderung tidak memakai gelar Sayyidina. Panggil ngoko saja, Muhammad.
Tetapi kalau kita menyebut pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Dahlan saja, si Dahlan, atau dulu ketika beliau masih sugeng, kita menyapa beliau, mau kemana Lan? Teman-teman Muhammadiyah banyak yang tidak siap. Jadi Aidem Saidina itu mungkin berkonteks budaya sebagaimana kita memanggil Pak, Mas, Om. Tentu saja, saya jangan disayid-sayidkan. Itu tidak berhenti pada makna harfiah. Maksudnya kanjeng Nabi kita jangan feodal. Jangan menjunjung-junjung secara tidak rasional. Allah semata yang Ali Akbar, yang maha tinggi dan maha agung. Sampai-sampai beliau tidak mau digambar wajahnya. Khawatir jadi ikon, branding, berhala, dan mitos. Di kalangan Jawa tradisi dipakai kata kanjeng, Raden atau Den. Dennya masyarakat santri adalah Gus. Gus itu semacam Raden yang islami. Di Jombang ada Gusrur, Gusnur, Gusdur. Untuk saya ada gelar VIP, Guk, Guk Nun. Itu panggilan sesama teman pengembala kambing, kerbau, sapi, ngasak di sawah. Gus itu lebih tinggi dan lebih luas dibanding Den. Itu berlaku tak hanya secara tradisional. Semua wacana, persepsi, dan analisis tentang wilayah perpolitikan tertentu di Indonesia selama 35 tahun ini terlalu meremehkan dahsyatnya kekuatan Gus. Sampai hari ini kita gagal ilmu, gagal objektivitas, gagal kejujuran, gagal kerendah hatian, dan kejantanan di dalam memotret fenomena sangat faktual itu dalam frame pemikiran demokrasi, egalitarianisme, independensi budaya, dan politik. Itu pun kalau bicara tentang Gus Dur, NU, PKB, Muhaimin Iskandar, Yani Wahid, Khairul Anam, Kiai Desa Pesantren Bernama Langitan, dan seterusnya. Tanpa setting sejarah yang masuk lubuk hutan. Secara cukup memadai, Gus Dur, NU, PKB, dan lain-lain hanya kita jadikan anasir-anasir dari khayalan akademik kita yang asik sendiri dengan huruf-huruf. Yang karena para akademisi dan pengamat adalah penguasa negeri wacana, maka mereka mengumumkan kepada dunia dan dirinya sendiri bahwa NU itu begini, Gus Dur itu begitu. Kemudian tatkala besoknya terbukti tak ada eskalasi rasional dari wacana-wacana itu, kita diam-diam melupakannya. Mungkin kita tugasi khusus peneliti politik untuk memperhatikan hal-hal yang sederhana. Kalau mau paham PKB, NU, Gus Dur, coba tengok pengetahuan tentang keluarga imigran Tebu Ireng, struktur dan eskalasi sejarah klan-klan pribumi dan pendatang di Jombang, budaya ludruk dan gambus Misri, Hadratus Syekh, Mbah Wahid, Mbah Wahab, Masyumi, Muhammadiyah, Yai Khalil Bangkalan, pisang, kitab, cincin. Hukum malaikat buntung, hukum iblis beruntung. Seandainya pun dalam institusi negara kita, pemerintah dan rakyat sudah sama-sama sanggup melaksanakan ketaatan yang maksimal terhadap hukum, Anda masih boleh tertawa-tawa geli menyaksikan sejumlah kepahitan di belakangnya. Pertama, orang yang merasa nyaman dengan maksimalitas pelaksanaan hukum itu adalah mereka yang merupakan bagian dari masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah penghuni elit dari peradaban modern. Tepatnya, masyarakat yang merasa dan amat meyakini bahwa dirinya modern dan hidup di zaman yang terbaik, yakni modern. Iseng-iseng, saya pernah menemani 18 orang penduduk asli Pulau Waikiki, Hawaii, melakukan demo ke kantor gubernur di negara bagian Amerika Serikat. Mereka menuntut pengembalian Pulau Waikiki itu dari kepemilikan negara Serikat Amerika kepada mereka. Sejak ribuan tahun silam, nenek moyang mereka bertempat tinggal dan memiliki pulau itu berdasarkan hukum mereka. Sekurang-kurangnya bertempat tinggal ribuan tahun di suatu hamparan tanah. Secara filosofi hukum, bisa dijadikan landasan untuk memungkinkan copyright mereka atas tanah itu. Akan tetapi, tuntutan mereka itu sangat menggelikan bagi akal sehat manusia modern, sangat bodoh secara kebudayaan modern,
dan sangat melawan hukum yang sudah diberlakukan atas tanah itu, yakni hukum negara Serikat Amerika. Jadi, yang mana yang benar? Yang mana yang kebenarannya sejati? Apakah benarnya hukum modern itu benar sejati? Penduduk asli Hawaii itu bisa paralel juga dengan semua suku-suku di Irian Jaya, teman-teman Dayak di hutan-hutan Kalimantan, atau kelompok masyarakat manapun yang hidup di dunia beralamatkan di RW sejarah RT adat. Sementara, pada suatu pagi mereka bangun tidur, tilang-tiling mencari di mana tadi sejarah saya, adat saya. Kok tiba-tiba di luar pintu itu ada orang-orang berseragam hendak mengkursusnya tentang apa yang disebut sejarah baru, adat baru, dan hukum baru. Dalam konteks itu, hukum modern adalah dajjal bermata satu, bertangan satu, bertelinga satu, berhati sebelah, dan berakal terbelah di tengah-tengah. Ribuan tahun orang Jawa menciptakan peradaban tempe. Pada suatu siang, tiba-tiba saja, tempe adalah milik orang Jepang, berkat hukum modern. Setengah mati, orang Jogja, Solo, Pekalongan membanggakan budaya dan karya batik. Sampai mendadak mereka hampir setruk mendengar bahwa batik adalah hak patennya Malaysia. Sebuah pabrik kecap puluhan tahun sukses dan digemari konsumen. Suatu hari pimpinannya diseret ke pengadilan dan dipenjarakan. Dituntut oleh salah seorang karyawannya yang membelot. Membentuk pabrik sendiri, mendaftarkannya ke lembaga hak cipta, sementara pabrik aslinya tidak pernah mendaftarkan. Insya Allah, suatu hari saya akan kehilangan nama karena ada teman yang mendaftarkan MH Ainun Najib sebagai hak cipta dia. Yang kasihan adalah Nabi Muhammad, sudah terlanjur tidak sempat sowan mendaftarkan paten namanya, sehingga tunggu saatnya beliau tak lagi diakui sebagai pemilik nama Muhammad. Yang repot kita, orang Islam. Setiap baca syahadat mesti kasih royalti kepada pemegang hak cipta nama Muhammad. Bayangkan berapa duit harus kita siapkan untuk sholat wajib 5 waktu, dan belum lagi ditambah wirid dan sholawat. Anda jangan lantas tidak sholat demi menghindari kewajiban memberi royalti. Insya Allah Tuhan juga mafhum atas kekurangan Anda. Sebab Tuhan sendiri juga berposisi sama dengan Muhammad dan Anda. Entah kapan Tuhan akan bertamu ke kantor lembaga hak cipta untuk mendaftarkan paten nama Allah, Yehwa, Sang Hyang Wenang, dan lain sebagainya. Tentu butuh sangat biaya. Andaikan Muhammad tidak terlanjur menjadi nabi terakhir, mungkin diperlukan wahyu baru yang menganjurkan agar umat Islam ketika menyebut Allah dan Muhammad cukup dalam hati saja, demi menghindari pemborosan royalti hak cipta. Yang paling selamat adalah manusia yang celat atau pelat lidahnya, yang menyebut Allah dengan Allah dan Muhammad dengan Mamat. Itu pun kalau Allah dan Mamat juga belum didaftarkan oleh setan ke lembaga hak cipta. Ini sekedar iftitah, pembuka dari pembicaraan yang sangat mungkin bisa panjang tentang kelucuan hukum. Anda pasti sangat cerdas memahami judul tulisan ini. Sudah ala kadarnya membaca parambul ini. Omong nasi mesti omong beras, padi, tanah, daun, tanaman, angin, air, matahari, musim, Tuhan, dan terus, sampai tak mungkin Anda menghindar dari satu kata apapun tatkala membicarakan satu kata yang lain. Hukum, fikih, moral, akhlak, takwa, mahabbah, terus sampai SBYJK turun, belum akan selesai kita sebut kata demi kata, demi menguraikan sekedar satu kata. Belum lagi kalau saya pancing dengan kalimat bahwa saya termasuk orang yang tidak peduli hukum. Ada hukum atau tidak, saya tidak akan menyakiti hati manusia. Ada KUHP atau tidak, saya tidak akan maling. Ada jaksa, hakim, atau tidak, saya tidak akan mencekik anak tetangga. Ada polisi, pengacara, atau tidak, saya tidak akan memperkosa wanita maupun kambing betina dan
siapa saja. Tempurung-tempurung jahat. Untuk tulisan ini saya akan mengutip ayat Tuhan, tetapi tidak ada hubungannya dengan identitas saya. Benar-benar tidak penting siapa seseorang, apa jabatan atau status sosialnya. Dunia akhirat yang terpenting adalah apa yang ia lakukan untuk orang banyak. Dicatat atau tidak, diketahui atau tidak, dipuji atau tidak, mendapat award atau tidak, memperoleh tanda jasa atau tidak. Juga karena Tuhan berfirman tidak khusus kepada umatnya dengan identitas tertentu. Nabi dan Rasul pun cuma dilewati untuk disampaikan kepada semua jin dan manusia. Memang dalam pemahaman budaya selalu disebut Nabi mendapat wahyu. Tetapi maksud sebenarnya adalah Tuhan memberi guidance kepada semua makhluknya melalui Nabi. Tepatnya bahkan melalui Rasul. Sebab Nabi dengan nubuat tidak memperoleh lisensi untuk membimbing umat manusia sebagaimana Rasul dengan risalat. Ayat ini saya pilih tidak untuk berdakwah, bertablik, atau untuk tulisan religi atau apapun jenis kotak-kotak penjerat kecerdasan dan kemerdekaan berpikir manusia. Kalimat Tuhan ini saya kutip karena sangat substansial dan relevan untuk didengarkan dan dihayati oleh setiap manusia dari bangsa Indonesia. Menjelang tiba di gerbang ketentuan akan bangkit atau hancur. Tahun 2008 akan merupakan saat-saat sangat licin dan berbahaya bagi pikiran. Bagi setiap visi dan misi, segala aktivitas intelektual, ideologi, konstitusi, manajemen kepemerintahan, wacana-wacana aktivisme di semua wilayah kegiatan bangsa Indonesia. Kalau pelaku-pelaku terpenting dari jalannya manajemen negara ini lolos tidak terpeleset, atau terjerembab, atau terjerumus ke jurang dari jalannya licin itu, maka kita punya kemungkinan untuk selamat. Kalau apa yang selama ini berlangsung tidak bergerak menuju perubahan-perubahan yang signifikan, maka kecemasan adalah tindakan mulia. Mungkin sangat sedikit di antara kita yang memperhatikan bahwa puncak-puncak dari makin banyaknya dunia aktivitas apa itu kesenian, ormas, kebudayaan, ketokohan, institusi kepemerintahan, dan lain sebagainya sedang satu persatu dipeloroti celananya oleh sejarah. Lebih amanahnya, oleh Tuhan. Dipelorotin celananya itu maksudnya ditunjukkan kepada publik wajah mereka yang sebenarnya, aurat mereka yang selama ini ditutupi dengan hedonisme informasi, dengan feudalisme budaya, dengan disinformasi intelektual, dengan kegelapan spiritual, dikuakkan, dibuka, dibelejeti satu demi satu. Ada yang semua orang melihatnya dengan transparan, ada yang perlu 1-2 lapis ilmu untuk mengetahuinya. Ada yang memerlukan kecerdasan khusus untuk memahaminya. Alam, nature, Tuhan, hukum, sejarah sedang mendaftari satu demi satu jagoan-jagoan sejarah untuk kena batunya. Ada yang dipelorotin celananya melalui narkoba. Ada yang dipelorotin celananya melalui narkoba. Ada yang terjerat kasus-kasus. Ada yang melorot ke jurang pelan-pelan diseret oleh perilaku dan statement-statementnya sendiri. Ada yang melalui pengelupasan pelan-pelan bahwa orang-orang yang selama ini didewakan oleh masyarakat itu sebenarnya sekedar seorang katak dalam tempurung. Dalam hal yang terakhir ini, yang kita kutuk adalah tempurungnya, yakni faktor-faktor di lingkungan primernya yang membuat tokoh yang baik, yang dijunjung orang, yang dihormati seluruh bangsa atau umat, pada suatu saat tampak di depan umum bahwa ia katak dalam tempurung.
dalam tempurung tentu saja maksudnya adalah ia tidak benar-benar mengerti persoalan-persoalan masyarakat. Selama berpuluh tahun atau atas sesuatu, hal tokoh kita itu tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh informasi yang memadai dan kredibel secara ilmiah. Tidak membawa kepadanya bau persoalan itu agar nuraninya menghayatinya. Maka produknya adalah persepsi yang bukan hanya salah atas suatu persoalan, tetapi bahkan terbalik, dan kemudian melahirkan penyikapan dan pernyataan yang memalukan dan memalukan dirinya. Lambat atau cepat, nanti akan berkembang ke konteks moral kemanusiaan maupun akhlak keagamaan. Orang yang baik dan tokoh yang hebat bisa-bisa menyandang dosa besar, karena ia tidak mempersepsi sesuatu melalui metodologi tabayun yang maksimal. Tabayun itu konfirmasi dan rekonfirmasi, check and recheck, mendata lengkap, melakukan mapping secara objektif, menyelenggarakan analisis secara adil, kemudian mengambil kesimpulan dan keputusan yang arif dan indah. Kalau katak dalam tempurung itu hanya menyangkut orang terpleset di pasar, orang kejebur sumur, atau bentrok RT ini melawan RT itu, mungkin tidak terlalu besar dampaknya. Tetapi, kalau katak dalam tempurung itu menyangkut masalah-masalah nasional, persoalan dasar kerakyatan yang menyangkut ribuan atau jutaan orang, maka celakalah semua orang. Terpaksa saya tidak akan menyebut identitas apapun, personal atau institusional. Justru karena tingkat licinnya jalan bangsa kita menuju gerbang itu memaksa kita menggunakan kearifan berlapis-lapis. Kita harus menjadi orang tua sepuh berumur 330 tahun, karena yang kita hadapi adalah taman kanak-kanak yang jumlah siswanya 240 juta orang. Tuhan berfirman dengan pola komunikasi diskusi. Yang kalian benci dan singkirkan itu mungkin justru yang baik dan kalian perlukan. Sementara yang kalian junjung-junjung tiap hari itu mungkin yang berbahaya bagi kalian. Sepertinya Tuhan harus lebih berterus terang di hari-hari depan bangsa Indonesia ini, dan sama sekali tidak bisa mengandalkan kecerdasan atau iktikat baik dari kita untuk melakukan rekapitulasi terhadap apa dan siapa yang sebenarnya kita butuhkan, dan apa siapa yang sesungguhnya menghancurkan kita. Menuju nasionalisme 2009. Banyak isu tentang krisis pangan dunia 2009, iklim global, rencana, bencana nasional, dan seterusnya. Tetapi saya kira Indonesia akan mencapai kecemerlangan di tahun 2009. Perkara utang luar negeri sebenarnya cukup mandatkan pada Kongres Akuntan Nasional. Minta mereka berdiskusi, kemudian kasih rekomendasi yang menunjukkan betapa simpelnya sesungguhnya masalah itu untuk kita atasi kalau kita mau. Masalah kepemimpinan, kita berlimpah-limpah calon presiden dan pemimpin nasional. Tinggal ambil dari teritori mana, golongan apa, parpol, suku, agama, dan apapun saja yang sangat siap dengan kandidat-kandidat presiden. Bahkan, kaum selebritis sangat siap memimpin Indonesia. Terbukti dengan begitu banyak urusan yang dipercayakan kepada mereka. Yang paling nyata adalah semakin tercapainya persatuan nasional menjelang 2009. Kita, bangsa bersuku-suku, tetapi cita-cita satu. Kita berbagai-bagai budaya, tapi gaung kehidupan satu. Banyak agama, ragam nilai, pilihan-pilihan di segala sisi kehidupan, tetapi obsesi kita satu. Anak-anak kita boleh pilih masuk kuliah di fakultas kedokteran, ekonomi, teknik, bahkan tarbiyah dan usuluddin, namun harapan hidupnya satu. Satu cita-cita itu ialah menjadi kaya. Ada kerbau, ada macan, berang-berang, buaya, cacing.
badak, dan jutaan macam hewan lainnya, tetapi cita-citanya sama, ingin terbang dengan pakaian kemewahan. Macam-macam profesinya, macam-macam permainannya, beragam-ragam kostum dan ayat-ayatnya. Namun obsesinya menyatu secara nasional, ialah menjadi kaya. Memang ada klise-klise aplikatif, ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, ingin berbakti kepada agama dan masyarakat. Dan mungkin benar, awalnya memang bercita-cita seperti itu. Tetapi begitu ketemu pintu-pintu gerbang keuangan, mulai penuhlah kepala oleh cita-cita tunggal itu. Kalau anak-anak kecil dikasih iklim, ingin menjadi dokter, insinyur, presiden. Tetapi ujungnya sama saja, yaitu menjadi kaya. Milih jadi orang kaya meskipun tidak jadi dokter, daripada sebaliknya. Kalau kerja 6 hari menjadi 5 hari, kelak kita runding bagaimana dalam seminggu kita kerja sehari saja dan libur 6 hari. Kita sepakati asalkan gaji tetap seperti semula. Orang memilih tidak kerja tetapi dapat gaji daripada kerja tetapi tak dapat gaji. Kalau sampai kerja tak dapat gaji, maka ayat-ayat tentang hak buruh, HAM, dan lain sebagainya bertaburan di langit dan di bumi. Tetapi kalau terpaksa kita balik, tidak bekerja tetapi dapat gaji, sebenarnya itu yang diam-diam lebih oke dalam hati. Uang berlimpah jauh lebih menarik dibanding Tuhan. Percaya dibanding hakikat dan metabolisme rezeki. Kalau melebur sedikit, orang diam-diam sudah makin sanggup meragukan Tuhan. Tetapi tak seorang pun memiliki keberanian untuk meragukan demokrasi. Orang lebih tertarik pada kekayaan dibanding kesalehan. Orang lebih terpikat oleh uang banyak daripada dignity kepribadian. Orang lebih tergiur pada kejayaan materi dibanding kemuliaan hidup. Orang akan membantah kalimat-kalimat ini, tetapi saya sendiri sudah terlalu tua untuk mampu membantah hal itu. Saya sudah uzur dan ditipu mentah-mentah oleh fakta-fakta kehidupan. Sehingga sampai menjelang kepala 6 saya belum memulai apapun untuk memperjuangkan karir saya. Jangankan lagi untuk menegakkan kebenaran. Tentu saja, kalau yang dimaksud karir adalah berkuasa, kaya, dan terkenal. Sudah lama, menurut ukuran saya, dengan hidup tempe, sambal, dan menikmati cuci kaos piring, saya tidak memiliki problem apa-apa. Tetapi, yang saya maksudkan karir adalah mandat kekhalifahan dengan konten dan skala yang jelas yang sudah lama saya siapkan. Namun tidak ada gejala bahwa sejarah manusia ini memerlukan kualitas kesejahteraan hidup semacam itu. Menjadi kaya adalah isi utama kepala manusia Indonesia. Dan untuk itu dipilih cara dan jalan yang paling bodoh dan malas. Acting menjadi pemimpin, ustadz, artis, wakil rakyat, lembaga zakat, infak, atau apapun. Jangan khawatir, tentu saja orang juga menikmati hubungannya dengan Tuhan, kenyamanan bernasionalisme, kesantunan sosial, estetika, dan lain sebagainya. Tetapi, itu semua sekunder. Yang primer di kepalanya adalah harus ada kenyataan bahwa ia berlimpah, atau sekurang-kurangnya aman di bidang keuangan. Yang dimaksud aman itu takarannya begini. Wah, rugi saya. Ada proyek basah banget, tapi gagal memenangi tender. Padahal dia tidak rugi apapun. Tidak rugi pun merasa tidak aman. Aman adalah laba besar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Dasar moral ilmu ekonomi di seluruh muka bumi ini sejak awal memang curang. Di luar kaya, unsur lain populer juga, powerful and famous.
berkuasa dan terkenal. Tetapi kekuasaan dan popularitas juga membawa visi misi sendiri, merangsang manusia untuk lebih kaya dan lebih kaya. Kekuasaan adalah jalan paling populer untuk mencapai cita-cita tunggal itu. Maka tidak ada agenda apapun yang lebih diutamakan dibandingkan apapun dalam kehidupan bangsa Indonesia melebihi agenda politik. Siang malam, tiap bulan, tiap tahun, headline, ngerumpi, obrolan gardu, apapun saja sesungguhnya berpangkal dan berujung pada agenda politik. Di sebuah provinsi saya diajak ketemu oleh seorang wali kota. Di saat lain oleh sekelompok pemuda dari suatu komunitas. Juga di malam lain seorang pemimpin membela kaum miskin urban, semuanya untuk agenda yang sama, yakni membicarakan nasib ribuan orang yang berumah di bawah jalan tol. Tatkala ajakan itu disampaikan kepada saya benar-benar sibuk menonton televisi yang menanyakan berita bahwa Pak Gubernur Provinsi itu sedang naik podium menyatakan akan mencalonkan diri menjadi presiden mendatang. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menangis, tobat kepada Allah gara-gara seekor unta terpeleset menjauh di sana. Namun masih di wilayah tanggung jawab kekhalifahannya. Ia begitu merasa bersalah. Agenda Pak Umar benar-benar berbeda dengan agenda Pak Gubernur. Daerah Istimewa Surabaya. Sebagai penduduk Yogyakarta, saya sangat senang menyaksikan daerah istimewa ini sibuk menimbang-nimbang RUU Keistimewaan DI Yogyakarta. Fokus dari diskusi segala lapisan di Yogyakarta itu adalah bunyi rancangan pasal 17. Gubernur dan wakil gubernur adalah Sultan Yogyakarta dan Adipati Paku Alaman. Jadi seandainya pun umpamanya kelak Tuhan menakdirkan seluruh kerabat keraton Jogja dan Paku Alaman mengalami nasib seperti para priagung kerajaan Islam di Pontianak yang musnah dibunuh oleh Jepang. Nauzubillah min dzalik. Dengan sebab yang mungkin berbeda, entah ada gempa bumi raksasa sehingga menelan keraton dan seluruh penghuninya, maka tetap gubernur dan wakil gubernur DIY harus adalah Sri Sultan dan Adipati Paku Alaman. 2 kali saya diundang mengikuti diskusi membahas RUU ini, dan pada kesempatan pertama saya nyatakan cinta kepada Sri Sultan dan Paduka Paku Alam. Kenapa kita menghalangi karir raja dan adipati kita dengan mewajibkan beliau berdua menjadi gubernur dan wakil gubernur sepanjang hidup? Bagaimana kalau rakyat Indonesia meminta beliau berdua menjadi presiden dan wakil presiden? Bahkan, bagaimana kalau organisasi negara-negara seluruh dunia kapan-kapan memohon beliau untuk menjadi sekjen PBB? Sesungguhnya perdebatan masalah sultan otomatis gubernur dan Paku Alam pasti wakil gubernur adalah kontroversi antara konsep kerajaan dan konsep negara. Kita bisa panjang lebar mencari buruknya kerajaan dan mendaftarinya baiknya negara, atau sebaliknya, kita bisa seminggu penuh ngelembur mencatati kacaunya feodalisme dan hebatnya demokrasi, atau sebaliknya. Kalau negara, yang apalagi bernama Republik Demokratik, seperti Jerman Timur, atau semua negara-negara komunis di zaman kejayaan Uni Soviet, ya mending hidup liar di hutan belantara. Kalau kita menjadi warga negara pemuka demokrasi Amerika Serikat, mungkin cukup enak. Tapi, kalau kita adalah penduduk negara-negara dunia ketiga yang sami'na wa ata'na kepada beliau, ya belum tentu enak. Mungkin agak lumayan adalah kalau Indonesia dijadikan salah satu negara bagian dari the United States. Sebagai rakyat Amerika, kita pasti mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Beda dengan kalau Indonesia menjadi boneka Amerika Serikat. Biar menjadi penduduk kerajaan, tapi kalau rajanya Baginda Sulaiman AS, atau sekurang-kurangnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, atau Raden Fatah, atau Sultan Agung, tak apalah tidak usah kenal demokrasi. Wong Republik Indonesia sudah setengah abad lebih menerapkan dirinya sebagai negara demokrasi. Hasilnya ya membet,
dan makin membegini. Katanya ada reformasi, ternyata gatel. Mudah-mudahan siapa saja yang mengkhianati hati rakyat kecil dianugerahi Allah sakit kudalen. Kalau kita kembalikan kepada Sri Sultan wajib menjadi gubernur DIY, di kesempatan forum lain sempat saya berpikir, kalau saya jadi sultan, saya tidak akan mau diundang-undang untuk permanen menjadi gubernur. Rasanya tidak jantan. Saya kan sultan, penganyom rakyat, pemimpin sejati. Tahtaku untuk rakyat. Aku selalu bercermin di kalbu rakyat. Sayyidin Panotogomo. Jadi meskipun setiap 5 tahun sekali aku harus bertanding, bersaing menjadi gubernur, insya Allah aku akan selalu menang karena rakyat Yogyakarta tidak punya pemimpin sejati yang lain. Salah satu keistimewaan Yogyakarta adalah meskipun keraton memiliki peran dan hak sejarah yang sangat konkret sejak dahulu kala, tetapi tidak akan takut memasuki alam demokratisasi, berkompetisi secara fair. Justru kalau Sultan dan Paku Alam tidak dipastikan menjadi gubernur dan wakil gubernur, maka beliau berdua akan secara dinamis membuktikan kemampuan kepemimpinannya kepada seluruh rakyat Yogyakarta. Kalau ditakdirkan pasti jadi gubernur dan wakil gubernur, malah bisa terlena dan tertidur. Kehilangan objektivitas, gampang terjebak dalam situasi tend to be corrupt, meskipun tidak dalam arti uang dan harta. Kalau keraton dilegalisasikan sebagai otomatis memiliki otoritas birokrasi, maka wajah Sultan dan Paku Alam bukan wajah kewibawaan, melainkan wajah kekuasaan dan kecurangan. Tetapi, ya silahkan kalau memang mau permanen jadi gubernur dan wakil gubernur. Sepanjang beliau berdua melihat bahwa kelak akan bisa mengubah kembali wajah kekuasaan menjadi wajah kewibawaan. Para penyusun draft akademik RUU ini bisa menggunakan jargon Sri Sultan yang, maaf, beberapa tahun yang lalu saya bikinkan. Berbunyi, bercermin di kalbu rakyat. Artinya, Pak Afan bisa bertanya kepada dirinya sendiri apakah perannya dalam proses penyusunan RUU keistimewaan DIY ini adalah peran intelektual, ataukah peran politisi, ataukah peran pedagang, atau mungkin peran abdi dalam. Hanya Pak Afan dan beliau-beliau yang bisa menjawab. Soal keistimewaan DIY, di forum itu saya menganjurkan agar tak usah mencari-cari dan mengurai-nguraikan apa keistimewaan DIY. Sebab RUU ini bukan sedang memperjuangkan status DIY untuk dijadikan daerah istimewa. Yogyakarta sudah istimewa. Pegang saja itu tanpa banyak alasan. Kalau dicari-cari alasan dari masa silam seperti beberapa diuraikan dalam RUU, nanti Surabaya juga punya alasan menjadi daerah istimewa Surabaya. Alasannya, nasionalisme Indonesia kan lahir dari Sumpah Palapa Gajah Mada Majapahit. Belum lagi kedahsyatan perang arek-arek Surabaya melawan sekutu yang membuat hari itu dijadikan hari pahlawan. Bahkan nanti Cirebon, Ternate, Mandar, mantan Maradia Kerajaan Mandar adalah teman karib HB9 yang sama-sama berjuang di zaman pergerakan menuju kemerdekaan RI. Juga daerah-daerah lain di Indonesia, semua memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Keistimewaan Yogyakarta harus merupakan kata kerja, bukan kata benda dari masa silam, bahwa Yogyakarta adalah ibu kota kebudayaan Indonesia yang memiliki dimensi-dimensi khas yang tak dimiliki daerah lain, bahwa Yogyakarta adalah perintis laboratorium pluralisme keindonesiaan sebelum daerah-daerah lain mengekornya, bahwa Yogyakarta adalah kawah canda di muka bagi para kreator kebudayaan dan sudah terbukti dinamika kebudayaan modern Indonesia sangat banyak dipengaruhi oleh dinamika kreativitas di Yogyakarta. Kalau Surabaya jadi dis, mungkin rajanya Ngarso Dalem Imam Utomo, Ngarso Dalem Farid, Ngarso Dalem Saipul, atau Ngarso Dalem Lontong.
Mensurabayakan Surabaya. Calon kelas menengah Indonesia, anak-anak muda intelektual dari berbagai kampus Surabaya, angkatan muda bermacam segmen yang dimotori oleh Jam'iyah Ma'iyah, juga sejumlah stakeholders, aktivis birokrasi, dan aktivisme sosial sedang melakukan pendadaran diri melalui wadah Bank Wetan untuk pada saatnya benar-benar siap menjadi kelas merubah sejarah Indonesia. Tahap-tahap sangat penting sedang mereka tempuh. Pertama, memastikan mengukuhkan kepribadian dan kediriannya sebagai manusia, sebagai pengolah metode agama dan ilmu-ilmu mutakhir, sebagai rakyat Indonesia. Rakyat berasal dari kata ro'iyah, kepemimpinan. Rakyat bukan kaulo atau abdi. Rakyat adalah pemegang rohani kepemimpinan yang dipatuhi oleh pemerintah dalam konteks dan skala negara. Pemerintah adalah abdi atau kaulo yang dilantik oleh otoritas kepemimpinan rakyat. Dikasih tempat bekerja, memenuhi amanah rakyat, diberi upah, fasilitas, dan berbagai akses untuk memudahkan pekerjaan kerakyatan. Kalau pinjam filosofi Gundul Pacul, pemerintah meletakkan bakul kesejahteraan rakyat di atas kepalanya. Derajat pemerintah ada di bawah makom ro'iyah. Tugas mereka mengolah modal kekayaan negara untuk diantarkan kepada rakyat berupa kesejahteraan lahir batin. Demokrasi adalah salah satu jenis kendaraan untuk mengantarkan kesejahteraan itu. Pemerintah dilarang gembelengan, main-main sok kuasa, lupa hakikat demokrasi dan ro'iyah, merasa diri di atas rakyat dan lupa bahwa rakyat bisa hidup tanpa pemerintah. Sementara pemerintah tak bisa ada tanpa rakyat. Kalau pemerintah gembelengan, maka wakon gelimpang segane dadi sak latar. Kekayaan negara tercecer-cecer mubazir, dikuasai maling, dan kaum serakah yang derajatnya sama dengan ayam yang notol-notol nasi berceceran. Jangan lupa juga seorang pejabat, dari presiden sampai gubernur, bupati, wali kota, yang gembelengan dalam teori ekogenetik akan menyusahkan anak cucunya. Yang menanggung walat adalah seluruh bagian dari ekosistem dan kekeluargaannya. Lihatlah apa yang kurang pada putra-putri Pak Harto. Harta benda, kekayaan apa saja, kecantikan, kebagusan, tetapi apa yang mereka alami dari hari ke hari? Orang bisa menyebut hal semacam itu dengan kata kualat atau hukum karma. Secara ilmiah itu bisa dianalisis, meskipun tidak tepat betul, sebagai fenomena ekogenetik dengan variabel, sebut saja ekosistemik pada suatu skala, atau ekososiologis. Rute waktunya bisa harian, mingguan, bulanan, tahunan, dasawarsa, abad, milenium, dan seterusnya. Kualat itu pasti terjadi. Kalau dalam idiomatik Islam, karena ada sunatullah yang namanya tawazun, penyeimbang yang konsisten dan terus-menerus. Kenapa Surabaya yang budayanya egaliter cukup jauh dari feodalisme Jawa, demokratis, bahkan punya gen sebagai pelahir manusia-manusia kota pahlawan? Sekarang misalnya Persebayanya terpuruk dan cara penanganannya pasca dibakarnya Pasar Turi justru mencerminkan karakter yang sama sekali bertentangan dengan semangat demokrasi, watak egaliter, budaya breh, opo anane, dan sangat memalukan jika dilihat dari identitasnya sebagai kota pahlawan. Kata wong cilik, hidup ibarat roda, kadang di atas, kadang di bawah. Itu bukan sekedar suratan nasib, di mana manusia hanya menjadi objek. Seringkali justru terjadi manusia menginisiatifi penindasan, penzaliman, atau pemiskinan. Orang yang secara objektif menurut pandangan nasib bisa berada di atas, malah terpuruk di bawah karena kekuasaan politik dan birokrasi, atau berbagai jenis kekuasaan lain dari manusia atas manusia. Suatu kelompok masyarakat merasa sedang unggul, sedang memegang jabatan dan kekuasaan. Kemudian, mereka sangat mantap dan meyakini keunggulannya atas kelompok lain dalam sebuah masyarakat dan negara. Nanti,
Pasti tiba saatnya tawazun Allah akan tiba dan para penguasa zalim akan mengalami. Dengan semua kerabatnya yang makan butir nasi dan tetes air dari hasil penindasan, akan merasakan semacam balasan yang mungkin lebih parah tingkat kesengsaraannya dibanding yang dulu mereka tindas. Generasi emas kesebelasan Inggris. Demikian Adam Crozier, pemimpin FA, menjuluki kesebelasan serba bintang dari negeri asal sepak bola. Kalah 3-2 dari Kroasia, meruntuhkan seluruh harga diri dari rakyat Ratu Elizabeth. Air mata menghujani dan membanjiri negeri yang sudah dikepung lautan itu. Lord Maugherny, ketua Liga Sepak Bola Inggris, dengan sangat pilu mengakui bahwa yang emas itu ternyata loyang. Para ahli wirid meminjam kata-kata Allah min haitsu la yahtasib. Mereka akan menjumpai kenyataan jauh di luar yang mereka perhitungkan. Berbagai rekayasa tidak jujur, hati yang tidak adil, dan pikiran yang tidak objektif yang menimpa rakyat Indonesia di tengah impitan dan timbunan masalah-masalah, lambat atau cepat, akan mengalami produk dari min haitsu la yahtasib. Allah lebih lanjut meladeni tantangan innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka melakukan tipu daya dari lokal sampai internasional, dan mereka akan kejagul karena Allah adalah maha penipu daya. Tinggal rakyat yang ditipu itu mempercepat dengan tangis mereka kepada Allah atau membiarkan irama Allah berlangsung apa adanya. Maka kaum muda Bang Wetan di Balai Pemuda Surabaya yang bulan ini berlangsung 27 November 2007 menghimpun hati yang adil, pikiran yang objektif, mental yang tentram, pendataan yang lengkap, analisis setepat mungkin, menabung infrastruktur mental kelas menengah perubah nasib bangsa. Karena Indonesia hari ini sungguh tak punya kelas menengah pemikir yang sungguh-sungguh matek aji, rancang perubahan. Yang di atas hidup sangat enak dan pasti tidak mau berubah. Yang di bawah kelelahan mikir sebutir nasi sehingga tidak mungkin dituntut memikirkan perubahan. Padahal tidak ada toleransi lagi bahwa Indonesia wajib berubah sekoyor-toyote. Makanya sekarang belajar rendah hatilah kita semua. Kita sisihkan dulu kata-kata gagah untuk menyebut diri sendiri emas, mutiara, super, mega, raja, ratu, pejuang. Surabayakanlah Surabaya. Gerakan Majnun Internasional. Kita catat dulu catatan para penjajah internasional jenis mutakhir. Kita adalah kekuatan yang invisible. Organisasi, institusi, dan individu-individu di negara-negara jajahan kita bukan secara tidak sadar bekerja untuk kepentingan kita. Tujuan kita yang sebenarnya tidak boleh diketahui oleh mereka dengan membuat mereka justru merasa melawan kita, padahal sedang menjalankan desain-desain kita. Aktor-aktor yang menjalankan program internasional kita bukan orang-orang kita, melainkan tokoh dan aktivis masyarakat negara jajahan. Seluruh agen polisi internasional, bankir, industrialis, ekonom, politisi, termasuk public figure, pemimpin-pemimpin informal, mereka sangat penting karena mereka menjalankan sekaligus melindungi kita, sambil meyakini bahwa mereka sedang melawan kita. Kita dorong semangat dan egoisme mereka dan kebutuhan mereka untuk sukses. Padahal mereka tak lebih bagaikan macan dengan jiwa domba karena mereka tidak punya visi tentang kemauan kita sebenarnya. Siapa yang akan menyangka bahwa orang-orang terkenal ini sebenarnya kita yang mengatur naik ke panggung sesuai rencana besar kita. Tidak mungkin itu semua kita urai dalam tulisan pendek. Jadi, kalau berminat, jadikan PR saja, pelan-pelan dipelajari sambil nanya sana-sini. Selebihnya, berikut ini saya sedikit memahami sketsa-sketsa. Flu atau pilek itu ikonnya hidung. Gambar orang flu berpusat pada hidung, umbel, dan sapu tangan. Ditambah gebres-gebres, demam, dan awak neruduk. Akan tetapi, apakah flu berpusat di hidung? Tidak. Hidung tidak ikut flu. Yang flu adalah kondisi menyeluruh dari tubuh. Hidung menanggung akibatnya dan paling tersiksa.
Jadi, kalau menyembuhkan flu, bukan hidung fokus perhatian metode kuratifnya. Demikian juga kalau Anda melihat dan menilai soal narkoba. Bukanlah narkoba pusat masalahnya. Narkoba hanya batalion-batalion tentara penjajah internasional yang disebar ke seluruh pelosok bumi. Batalion pasukan neokolonialisme mondial lainnya dikirim menyerbu pasar ekonomi, infomedia, universitas dan sekolah, lembaga pemerintah dan perwakilan rakyat, dan semua lini kepengurusan sejarah suatu bangsa, termasuk menjadi rayap-rayap dalam berbagai konsep ideologi dan aturan-aturan hukum dan birokrasi. Ada juga pasukan lelembut dikirim ke dalam otak kepala manusia, ke dalam hatinya, memasukkan, mendesakkan, dan mendominasikan virus-virus cara berpikir, irama selera, tren, sikap budaya, kecenderungan sosial, dan apapun saja software kehidupan manusia. Batalion pasukan lelembut ini dengan sendirinya terbawa sampai ke bilik-bilik pribadi, masuk rumah-rumah ibadah, bahkan memengaruhi cara manusia memperlakukan Tuhan, malaikat, nabi, dan kitab suci. Tiba-tiba saja pada suatu hari ketahuan bahwa kita yang yakin bahwa kita ini pandai dan soleh. Ternyata kita adalah prajurit bantuan yang ikut melaksanakan tugas gerakan Majnun internasional. Dari zaman ke zaman dulu, umat manusia dijajah oleh mitologi tentang aristokrasi raja-raja. Kemudian dijajah oleh serbuan tentara dari mancanegara. Berikutnya, dijajah melalui ekonomi dan pasar. Lantas, dijajah melalui pikiran dan perasaan. Dan sekarang, semua formula imperialisme dan kolonialisme itu dipakai kapan saja dan di mana saja yang relevan dan efektif. Irak harus diserbu pasukan gabungan dengan terlebih dulu dicarikan ayat-ayat agar sah menyerbu. Sedang dipikir 2008-2015, Iran harus menjadi fokus serangan. Sementara, harusnya dipastikan kaum muslimin harus terpecah belah di seluruh dunia. Dan cara memecah mereka adalah dengan memasukkan virus-virus cara berpikir, cara memandang sesuatu, cara melihat, dan merasakan. Indonesia tidak perlu diserbu dengan tentara dan bedil bom bayonet. Orang Indonesia gumunan, latah, dan gampang dibikin mabuk. Jadi, cukup diserbu dengan iming-iming di segala bidang. Segala yang memabukkan dimasukkan ke Indonesia. Orang Indonesia begitu mudah mabuk demokrasi. Sementara, Amerika Serikat sendiri tak segitu-gitu amat menyikapi demokrasi. Demokrasi, HAM, skisme gender, otonomi daerah, teknologi, komunikasi dan informasi, neoliberalisme, dan segala macam partikel yang menguyurkan diuntal mentah-mentah oleh orang Indonesia tanpa reserve. Sesungguhnya, demokrasi dan seterusnya itu adalah perangkat pengelolaan sejarah yang baik jika manusia memahami dosisnya, batasannya, konteksnya, takarannya, koridor wilayahnya, ruang dan waktunya. Tetapi kita malas berpikir, pokoknya ambil dan telan. Jangankan narkoba, air saja pun memabukkan kalau sekali minum setengah drum. Nasi, rujak cingur, rawon, pecel, semua memabukkan jika tidak dikontekstualisir secara ruang dan waktu. Mungkin itu sebabnya Tuhan suruh kita sholat 5 waktu, yang keseluruhannya hanya butuh waktu sekitar setengah jam. Kita pasti mabuk kalau Tuhan kasih metode sholat yang 1 kali sholat butuh 3 jam. Sehingga 5 kali sehari jumlah waktunya menjadi 15 jam. So, sholat saja pun memabukkan dan berakibat negatif kalau tidak tepat satuan ruang dan waktunya. Maka, narkoba itu 10 kali lipat setan iblis efektivitasnya untuk memajnunkan manusia. Narkoba itu melebihi neraka, dan pemakai narkoba adalah manusia terbodoh tiada tara. Di dalam neraka saja, orang kesakitan tersiksa, tetapi memiliki kemuliaan karena sedang menjalani hukuman, alias pembersihan. Orang bersalah yang dihukum itu harus bangga, karena memang demikianlah yang benar. Salah, tapi tidak dihukum, tentu salah kuadrat. Salah, dihukum, baru benar. Orang yang dipenjarakan dan dimasukkan neraka berarti menjalankan kebenaran. Akan tetapi, sejahat-jahat dan sebodoh-bodohnya pemakai narkoba masih jauh lebih bodoh dan lebih jahat
para inisiator yang menyebar narkoba. Narkoba adalah senjata paling ampuh dibandingkan segala rudal dan bom jenis mutakhir. Kalau negara dikuasa menjatuhkan bom di Surabaya, maka sepanjang hidup negara pengebom itu dikutuk oleh sejarah. Tetapi, kalau narkoba yang membunuh 1 atau 2 generasi muda Indonesia yang jumlahnya melebihi penduduk Surabaya, tak ada yang dikutuk selain narkoba itu sendiri. Narkobanya dibajing-bajingkan, tetapi pelaku di belakangnya bisa justru menjadi public figure, tokoh panutan, duta keselamatan masyarakat, atau apapun. Bambang Gembelengan alias tak ada negara di pasar turi. Ada perbedaan mendasar dan sangat serius antara negara dan pemerintah. Tetapi di Indonesia, baik dalam pemahaman konstitusi maupun di alam pikiran para pejabat maupun umumnya rakyat, hal itu belum atau tidak dibedakan. Ini bukan ilmu saya, melainkan diwuruki oleh Pipit Ruhyat Kartawijaya, ahli pemilu Indonesia yang tinggal di Jerman sudah lebih 30 tahun. Sahabat yang dulu menampung saya 23 tahun yang lalu ketika menggelandang di Berlin, Jerman. Anda bisa membeli bukunya tentang itu. Pipit sekarang sedang berada di Indonesia, diundang berbagai parpol untuk diminta tolong menghitung berbagai kemungkinan pemilu 2009. Di zaman kerajaan dulu, semua tanah beserta apa yang dikandungnya dan yang tumbuh padanya adalah milik raja. Tahun 1968 sampai 1982, saya tinggal di sepetak tanah pinggiran benteng Verdenberg yang statusnya adalah milik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipinjamkan kepada rakyat. Kalau dibilang milik keraton, berarti milik raja. Tidak mungkin milik abdi dalem atau karyawan keraton. Ketika demokrasi datang, otoritas raja itu berpindah ke tangan rakyat. Kerajaan berubah menjadi negara. Kedaulatan apa aja adalah milik rakyat. Tetapi mustahil 220 juta rakyat semua jadi raja. Maka mereka bikin pemilu, memilih wakil-wakil. Kemudian para wakil memilih sejumlah orang yang dibayar untuk mengurusi segala yang diperlukan oleh rakyat dalam ketatanegaraan. Pengurus itu dijejer dari paling atas namanya presiden, terus ke level bawahnya sampai ajudan Pak RT. Presiden dan seluruh jajaran pejabat birokrat adalah PRT alias pembantu rumah tangga rakyat. Rakyat membayarnya, menyediakannya kantor, rumah dinas, kendaraan, serta segala kelengkapan untuk menjalankan tugasnya. Pemerintah adalah pihak yang dipilih. Rakyat adalah pihak yang memilih. Yang memilih lebih tinggi derajatnya dan lebih berkuasa dari yang dipilih. Apalagi yang membayar dengan yang dibayar. Yang membayar adalah bos, yang dibayar adalah karyawan. Rakyat adalah juragan dan pemerintah adalah buruh. Masih ingat lagu kanak-kanak kita bersama? Gundul-gundul pacul? Gundul-gundul pacul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul kul gembelengan, wakon blimpang segane dadi sak latar. Tahun 2003, Kiai Kanjeng mementaskan repertoar gundul pacul di Gedung Dunia Kementerian Luar Negeri Jerman di Berlin untuk menginformasikan hal-hal mengenai filosofi politik NKRI. Kalau engkau masih kanak-kanak dan bermain bakul, silakan gembelengan dulinan skena eudel. Tetapi kalau sudah nyunggi wakul,
Jangan lagi berlaku gembelengan. Nanti bakul terguling jatuh. Nasi bertebaran memenuhi halaman rumah. Bakul adalah tempat nasi. Secara pemaknaman budaya dan politik, bakul adalah perlambangan kesejahteraan rakyat. Nyunggi wakul adalah meletakkan bakul di atas kepala. Presiden sampai lurah adalah orang yang digaji rakyat untuk nyunggi wakul. Bakul rakyat terletak di atas kepalanya. Bakulnya rakyat saja sudah lebih tinggi derajatnya dibanding kepala pejabat, apalagi rakyat. Filosofi substansialnya begitu, maka seluruh pasal konstitusi, hukum, dan aturan-aturan apapun dalam kehidupan bernegara mengacu pada derajat kedaulatan rakyat yang terletak di atas kepala pejabat. Oleh karena itu, menjadi lurah saja syarat utamanya adalah menyadari posisi dan derajatnya, serta posisi dan derajat rakyatnya yang wakulnya disunggi pejabat itu. Apalagi menjadi wali kota. Wali kota bukan raja, melainkan abdinya rakyat. Wali kota bukan bos, melainkan karyawannya rakyat. Wali kota bukan tertinggi posisi dalam skala kota madya, melainkan justru PRT, para penduduknya. Kesimpulannya jelas, Mas Bambang DH jangan pernah menjadi Bambang Gembelengan. Cak Bambang nyunggi wakul. Rakyat tetap ada dan bisa hidup tanpa wali kota. Tapi wali kota hanya ada dan menjadi wali kota semata-mata karena adanya rakyat. Di Pasar Turi, rakyat lokalnya adalah para pedagang. Ribuan, puluhan ribu yang bukan hanya menjadi penghuni utama, memelihara dinamika pasar, pemutar uang devisa negara, tetapi juga kumpulan manusia yang berkebudayaan, beragama dengan keasyikan masjidnya, berperadaban dengan warna-warni silaturahim di antara ribuan orang itu. Siapakah Ahlul Bait Islam? Adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Siapakah Ahlul Sawah? Petani. Siapakah Ahlul Suq? Ahlul Pasar Turi. Adalah para pedagang yang merupakan nyawa pasar itu. Wali kota dan semua jajaran pekerjaannya adalah orang-orang yang disayangi rakyat, dipilih, diberi gaji, dipercaya. Pasar Turi dan Surabaya bukan milik wali kota, bahkan milik Presiden Republik Indonesia, melainkan milik rakyat Surabaya. Segala yang terjadi di Surabaya harus dilaporkan, dikonsultasikan, dirembuk dengan bos Surabaya, yakni rakyat Surabaya. Itu jangan disebut rakyat harus diberi hak untuk ikut merunding pengambilan keputusan pembangunan kembali pasar, melainkan rakyat adalah pihak yang paling memegang otoritas untuk menentukan pembangunan kembali pasar. Kantor yang ditempati wali kota itu bukan gedung pemerintah, melainkan gedung negara. Pemerintah tidak punya gedung. Lawang orang-orang pemerintah digaji oleh rakyat. Itu gedung negara. Negara adalah aplikasi otoritas rakyat. Esensinya, itu adalah gedungnya rakyat. Juga mobil yang dikendarai wali kota adalah mobilnya rakyat. Dan apa saja di badan wali kota yang berasal dari keuangan negara, itu adalah kepunyaan rakyat. Akan tetapi, memang kita belum punya pegawai negara. Yang ada adalah pegawai negeri. Negara jelas statusnya menurut konstitusi, tetapi negeri tidak jelas. Kata negeri berasal dari budaya, bahkan bahasa puisi. Pegawai negeri tidak jelas posisi hukumnya.
maka ia tanpa terasa berubah menjadi pegawai pemerintah. Sangat berbeda antara pegawai negara dan pegawai pemerintah. Pegawai pemerintah berada dalam garis ketaatan kepada atasannya sesuai dengan struktur birokrasi pemerintahan. Sementara pegawai negara taat kepada konstitusi negara. Kalau sampean pegawai negara di kantor wali kota, sampean dan wali kota berposisi sama, wajib taat pada konstitusi negara. Kalau sampean melanggar hukum negara, wali kota wajib bertindak. Juga kalau wali kota melanggar hukum negara, sampean wajib bertindak. Bismillahirrahmanirrahim. Mencekik orang sesat. Dalam wacana sejarah umat manusia, yang saya tahu hanya ada satu orang yang melakukan tindakan kriminal, bahkan pembunuhan, yang tanpa kausalitas sosial dan tidak dalam situasi peperangan, namun dilegitimasi sebagai kebenaran, bahkan oleh Tuhan. Ialah Nabi Khidir alaihissalam. Pernah bersama Kiai Kanjeng, saya ngerasain duduk di tempat Nabi Musa duduk uzlah bertapa, puncak gunung Tur Sina atau Jabal Musa. 8 jam perjalanan dari gereja Catherine, naik 2 kali separuh lingkaran gunung, baru tancap ke puncak pengembaraan murid Khidir itu. Tak ada alenia untuk mengisahkan dahsyatnya gunung itu serta peristiwa amat monumental yang pernah dikandungnya antara Musa dan Allah sendiri. Tetapi intinya, di puncak gunung itu, sesudah Musa dipingsankan oleh Allah gara-gara tak sanggup memandang wajahnya, ia diperintah turun gunung kemudian jalan kaki sejauh sekitar 1.300 km agar berjumpa dengan Kanjeng Khidir, calon profesornya. Panjang cerita tentang sok pintarnya Musa ini, maka ia pun harus dipelonco oleh pendekar segala pendekar. Dan begitu Musa sowan kepada beliau yang wajahnya ditabiri kerudung itu, Musa dipersyarati, "Silahkan ikut aku, tapi jangan bertanya apa-apa." Semua orang Islam tahu kejadian-kejadian antara mereka berdua. Khidir membocorkan kapal yang mereka naiki, kemudian mencekik anak kecil, terakhir menegakkan pagar rumah seseorang. Ketiga-tiganya Musa tidak lulus. Musa bertanya terus, kenapa kapal dibocorkan? Kok anak itu beliau bunuh? Lo enggak disuruh dan enggak dibayar kok mau-maunya memperbaiki pagar itu? Tentulah bukan karena Musa murid yang jelek. Beliau bertanya karena begitulah naluri beliau sebagai pejuang kebenaran, sebagai aktivis heroik, sebagai penegak HAM, dan pasti juga karena memang demikianlah kewajiban seorang Rasul. Seandainya 3 tindakan kriminal Khidir itu terjadi di wilayah NKRI, pasti beliau sudah ditangkap oleh petugas kepolisian, minimal menjadi buron, terutama karena membunuh anak kecil. Menariknya, karena atas kasus Khidir, Komisi Orang Hilang beserta seluruh LSM insya Allah kompak dengan pihak pemerintah. Saya tidak memperoleh data apakah anak kecil itu bernama Munir atau bukan. Kalau benar Munir, pasti complicated karena Khidir jelas bukan orang bagian dari kekuasaan, wilayah polisi modal, atau jaringan intelijen kerajaan Fir'aun. Tetapi pasti pembunuhan Khidir atas anak kecil itu sangat ramai menghiasi media massa. Pasalnya utama karena pihak yang terbunuh itu bukan bagian dari golongan Islam. Kalau ada 1.000 orang Islam dibunuh, itu bukan berita dibanding 1 orang bukan Islam dibunuh. Lebih berita lagi kalau orang Islam yang membunuh. Seperti ada perjanjian dan logika tak tertulis bahwa kalau pihak Islam membunuh itu pelanggaran HAM. Sebaliknya, kalau pihak Islam dibunuh bukan pelanggaran HAM. Masalahnya, di zaman Khidir ini kata Islam belum populer, belum menjadi ikon negatif seperti sekarang, serta belum menjadi kambing hitam dari berbagai kesalahan berat pelanggaran HAM. Pembangunan senjata pemusnah massal, lambang ketertinggalan,
kebodohan, kemiskinan, dan kekumuhan. Secara yuridis, mudah menjaring baginda Khidir karena bukan bagian dari struktur kekuasaan Fir'aun. Secara politik juga gampang membulan-bulani Khidir karena ia bukan bagian dari kemuliaan Amerika Serikat yang berjuang keras menyelamatkan umat manusia di seluruh permukaan bumi. Secara militer dan intelijen juga tidak ada kesulitan memberdayai Khidir karena ia single fighter. Tidak punya umat 30 juta, tidak didukung oleh pasukan berani mati, juga karena wilayah subversinya sangat jelas dan mudah ditengarai, yakni sekitar pantai-pantai dan seputar Laut Tengah, terutama Majma'al Bahrain, pertemuan dua arus laut. Sesungguhnya, banyak sekali kandungan filosofi, sumber hikmah dan cakrawala wacana yang bisa diungkap dari adegan-adegan singkat Khidir ini. Tetapi dalam tulisan ini hanya saya fokuskan pada posisi politis, sosial, dan kosmologis Khidir yang sedemikian rupa sehingga beliau tidak bisa disentuh oleh militer, kepolisian, hukum, pengadilan HAM, kekuasaan negara-negara atau kerajaan apapun. Bahkan tidak bisa dijaring atau dipersalahkan oleh ilmu dan wacana peradaban apapun dalam kehidupan umat manusia. Khidir menjelaskan kepada Musa bahwa dengan rusaknya kapal itu penumpang terlindungi dari rencana perampokan para bajak laut yang sebenarnya sebentar lagi akan terjadi. Anak kecil itu ia bunuh karena kelak ketika ia besar akan menjadi kafir kriminal, sehingga bapak dan ibunya akan kalah dan ikut menjadi kafir kriminal. Dengan dibunuh, anak itu akan masuk surga dan bapak ibunya juga batal menjadi kafir kriminal. Pagar yang ditegakkan untuk menghindarkan kecurigaan para kapitalis yang beretikat merebut, karena di bawah pagar itu terdapat simpanan harta luar biasa, besar, melimpah, dan di masa silam. Pengetahuan futurologi Khidir, tindakan radikalnya, segala jenis kriminalitasnya, serta kesaktian pribadinya yang tak terlawankan bahkan oleh Nabi besar Musa alaihissalam adalah bukan wacana sosial horizontal, melainkan sirrullah wa biiznillah, berada dalam lingkup rahasia dan perkenaan Allah. Negara, hukum, moral, peradaban, dan segala sistem sosial manusia tidak memiliki daya sentuh atasnya. Akses manusia biasa seperti kita, termasuk seluruh pelaku sejarah peradaban umat manusia, hanya satu, believe it or not, take it and leave it. Maka Nabi dengan nubuwah, Rasul dengan risalah, bahkan mungkin waliullah dengan walayah, tidak punya tempat untuk hidup di alam sistem peradaban modern, tidak punya alamat di skala berpikir modernisme, tidak terdapat di sebelah manapun dari peta ilmu dan wacana modernitas. Dunia modern dan sistem nilai negara-negara modern sangat sempit, tak akan sanggup memuat keluasan cakrawala hakikat hidup yang sesungguhnya. Bagi mata pandang negara dan manusia modern, Khidir itu sesat. Pelaku demokrasi dan pluralisme pun merasa tidak aman olehnya. Ya, kalau Khidir cuma kasih tausiah dan melakukan pembantaian. Kalau lantas ia mulai merusak-rusak kapal, pesawat, gedung-gedung dan melakukan pencekikan dan pembunuhan, Amerika Serikat, kampiun demokrasi pun akan mengerahkan FBI dan CIA-nya. Kalau Khidir melakukan 3 kriminalitas itu di wilayah kelautan dan daratan NKRI, pasti ditangkap. Dan kalau benar ia Khidir, maka 10.000 tentara polisi dan intelijen tak akan sanggup menangkapnya, apalagi sampai menyentuh kulitnya, mencekik lehernya, dan memasukkannya ke sel tahanan atau penjara.